Ketika semua orang menyerah, ia justru berdiri di samping Ka'bah dan berkata, "Aku tidak akan tunduk pada kezaliman." Inilah akhir hidup paling berani dalam sejarah Islam. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sang singa dari Makkah yang tak pernah tunduk pada kezaliman. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam lahir di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Ia adalah anak pertama kaum muhajirin yang lahir setelah hijrah. Sebuah peristiwa yang disambut dengan kegembiraan besar oleh kaum muslimin. Ayahnya, Zubair bin Al-Awwam, adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar, dikenal sebagai Zatun Nitaqain, wanita tangguh yang berperan besar dalam hijrah Rasulullah. Dari garis keturunan ini, Abdullah tumbuh dalam lingkungan iman, keberanian, dan kehormatan. Sejak kecil, Abdullah bin Zubair berada dekat dengan Rasulullah. Ia menyaksikan langsung keteladanan Nabi dan para sahabat besar. Keberanian dan keteguhannya telah terlihat sejak usia muda. Ia ikut serta dalam beberapa peperangan penting di masa Rasulullah dan setelahnya. Abdullah dikenal sangat berani, cepat bertindak, dan tidak gentar menghadapi musuh, namun tetap rendah hati dan taat beribadah. Abdullah bin Zubair terkenal sebagai ahli ibadah. Ia sering menghabiskan malam dalam syalat dan bacaan Al-Quran. Dikisahkan bahwa saat salat, ia begitu khusyuk hingga tidak terganggu oleh suara senjata atau kegaduhan perang. Ia adalah sosok yang keras terhadap kebatilan, namun lembut kepada kaum muslimin. Baginya, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, meski nyawa menjadi taruhannya. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kekuasaan berpindah kepada Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair menolak memberikan bayat karena memandang sistem pewarisan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Ia memilih Makkah sebagai pusat perjuangannya. Dari sana, banyak wilayah kaum muslimin memberikan dukungan dan bayat kepadanya, termasuk Hijaz, Yaman, dan sebagian Irak. Abdullah bin Zubair kemudian diangkat sebagai khalifah oleh para pendukungnya. Sebagai pemimpin, Abdullah bin Zubair dikenal adil, zuhud, dan tegas terhadap kezaliman. Ia hidup sederhana dan sangat menjaga kehormatan Baitullah. Makkah menjadi pusat perlawanan moral terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan militer dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi untuk menumpas perlawanan Abdullah bin Zubair. Terjadilah pengepungan Makkah yang sangat berat. Pasukan Umayyah bahkan menyerang Makkah dengan manjani ketapel raksasa, menyebabkan kerusakan di sekitar Ka'bah. Dalam kondisi terdesak, banyak pengikut Abdullah bin Zubair meninggalkannya. Dalam masa-masa paling genting, Abdullah bin Zubair mendatangi ibunya, Asma binti Abu Bakar, yang saat itu telah lanjut usia dan buta. Ia bertanya apakah ia harus menyerah demi menyelamatkan nyawa. Asma menjawab dengan tegas, "Wahai anakku, jika engkau berada di atas kebenaran, maka bersabarlah dan tetaplah teguh. Kematian yang mulia lebih baik daripada hidup dalam kehinaan kota-kota ini." Menguatkan hati Abdullah bin Zubair untuk tetap bertahan hingga akhir. Pada tahun 73 Hijriah, Abdullah bin Zubair gugur sebagai syahid di sekitar Ka'bah. Ia wafat dalam keadaan berjuang mempertahankan prinsip dan kehormatan Islam. Jenazahnya sempat diperlakukan dengan kasar oleh pihak musuh, namun akhirnya dimakamkan dengan layak. Sejarah mencatatnya sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman dan keteguhan iman. Abdullah bin Zubair bukan sekadar tokoh politik atau pejuang, tetapi teladan keberanian, kejujuran, dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa kebenaran harus diperjuangkan meski sendirian. Kekuasaan tanpa keadilan adalah kehinaan. Keteguhan iman lebih berharga dari nyawa. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah singa yang berdiri sendiri di hadapan badai sejarah. Ia mungkin kalah secara militer, tetapi menang dalam kehormatan dan keabadian sejarah Islam.